Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ikibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat serta karunia kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kenikmatan hidup ini. Selanjutnya salawat barakat salam tak bosan-bosan kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya Muhammad Ilfan dengan NIM 20116090 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang akan menampilkan atau mempresentasikan mengenai etika bertelepon, yang mana tujuan presentasi saya atau video saya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke presentasi saya. Yang pertama mengenai etika bertelepon. Etika bertelepon adalah tata krama, sopan santun atau tata pergaulan dalam sebuah bertelepon, baik itu menerima maupun melakukan kontak telepon yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah dan hangat serta bersahabat. Selanjutnya berkomunikasi melalui telepon juga disampaikan oleh menurut PT Telkom Indonesia, yakni telepon adalah suatu sistem telekomunikasi yang diadakan untuk meneruskan berita. Percakapan telepon merupakan salah satu jenis jasa telekomunikasi di samping telegram, faksimili, telegram, dan telex. Next, hal-hal penting dalam etika bertelepon. Yang pertama, jangan biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Di sini kita disarankan apabila telepon berbunyi harus segera mengangkat telepon, jangan undur-undur atau bahkan biar sajalah. Jangan sampai dengan demikian. Ini sudah mencakup etika dalam bertelepon. Yang kedua, dengarkan mitra bicara dan dengan berkonsentrasi dengan pihak penelpon. Yakninya kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara dengan secara baik. Kita harus mendengarkan dengan baik apa yang pendapat atau penelpon katakan, dan tidak juga harus bisa berkonsentrasi pihak penelpon supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara penelpon dengan kita, supaya tidak timbul kesan acuh dan tak acuh dari komunikasi telepon tersebut. Yang ketiga, berkata dengan sopan dan hangat. Ini sangat penting sekali. Saat menjawab pihak penelpon, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan hangat supaya penelpon merasa nyaman dan dihargai saat berbicara dengan kita. Yang keempat, hindari kata-kata yang bisa menyinggung perasaan penelpon. Ini sangat penting juga, karena pada dasarnya kata-kata ini sangat penting sekali dalam komunikasi, apalagi dengan telepon. Kita hanya menggunakan bahasa atau verbal saja. Jadi penting sekali menggunakan penting sekali menggunakan kata-kata yang sopan ini untuk bisa menghargai dan juga tidak menyinggung dari perasaan lawan telepon kita. Next, hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat komunikasi menggunakan telepon. Suara terlalu keras. Ini yang kedua, berbicara telepon sambil makan atau berdecak. Ini juga tidak boleh kita lakukan sebenarnya, karena sangat kena sekali etika dalam bertelepon. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Tidak boleh juga ketika kita berbicara dengan pihak yang kita telepon, maka kita fokus saja ke sana. Jangan di otak-atik pembicaraan kita. Yang satu kita sedang menelpon, malah berbicara juga dengan orang yang secara langsung bertemu dengan kita. Hal ini sangat tidak dianjurkan, saudara-saudara. Yang keempat, berbicara dengan nada kasar atau membentak. Ini sangat fatal sekali. Ini sangat bisa menyinggung perasaan lawan telepon kita. Yang kelima, berbicara dengan nada yang memerintah. Ini juga tidak boleh. Kita harus berbicara sesuai dengan apa adanya saja di telepon. Jangan kesan-kesan memberikan perintah kepada lawan telepon kita. Yang keenam, membiarkan penelpon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Ini sangat tidak boleh. Ibaratnya kalau digantung itu sakit rasanya kan. Apalagi ini membiarkan menunggu, itu sangat membosankan bagi lawan telepon kita. Next, bahasa yang dipakai dalam bertelepon. Dalam kegiatan bertelepon atau dalam berbicara melalui media telepon,
Berbicara itu hendaknya jelas, lugas, dan sopan. Bahasa ketika bertelepon harus santun. Meskipun kita telah mengenal dekat orang yang kita telepon, tetapi ketika bertelepon harus menggunakan bahasa yang santun, hormat, tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau kurang baik, memanggil dengan sebutannya yang pantas untuk dirinya. Sekalipun maksudnya bercanda, cuma kita itu tidak boleh sebenarnya memberikan gelar-gelar yang buruk kepada sesama manusia. Maka dari itu berikanlah panggilan yang pantas kepada teman kita itu. Ciri-ciri orang yang profesional ialah mampu mengendalikan diri, termasuk mengendalikan emosi berupa rasa kesal dalam bertelepon. Jadi pada dasarnya bahasa yang digunakan dalam bertelepon ialah bahasa yang baik. Walaupun kita sudah saling kenal, dan yang belum kenal hendaknya, apalagi yang belum kenal, haruslah menggunakan bahasa yang sangat santun, menggunakan bahasa yang sangat baik. Selain itu, bahasa yang efektif juga diperlukan agar lawan bicara kita tidak pusing untuk memahami apa-apa yang kita sampaikan atau sedang kita bicarakan dalam suatu praktek telepon. Next, selanjutnya praktek bertelepon. Dalam praktek bertelepon ada langkah-langkah dan teknik menelepon. Nah, yang pertama, siapkan nomor telepon. Ini sangat perlu sekali. Kalau seandainya rekan-rekan tidak mempunyai nomor tujuan, siapa yang akan dituju untuk telepon? Tentunya ini sangat tidak mungkin. Jadi yang pertama, siapkan nomor telepon yang paling utama. Yang kedua, tekan nomor telepon yang dituju. Yang ketiga, ini penting sekali untuk mengawali sebuah percakapan dalam bertelepon. Ucapkan salam, sebutkan identitas diri Anda. Setelah telepon tersambung, segera ucapkan salam dan identitas diri. Ini sangat perlu sekali. Misalnya kita baru menelpon orang, langsung saja ke poin saja. Itu otomatis lawan telepon kita ini kaget. Kenapa orang ini menelpon saya dan tujuannya kok kemana begini kan? Karena kita tidak memperkenalkan diri siapa kita yang menelpon. D. Mengutarakan maksud dan tujuan bertelepon. Ini penting sekali. Setelah mengucapkan salam, ucapkanlah maksud dan tujuan kenapa kita menelepon mereka. Ucapkan salam penutup. Ini bagian akhir, ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan. Ini sangat penting juga. Yang kedua, langkah-langkah teknik menerima telepon. Yang tadi untuk menelepon, dan sekarang untuk menerima telepon. Yang segera angkat telepon jika berdering. Nah, seperti yang di awal tadi, jangan tunggu-tunggu, langsung saja angkat. Jangan membuat lawan telepon kita kesal dengan kita yang tidak mau mengangkat telepon. Ibaratnya kesannya sok sibuk, itu tidak boleh. Sibuk itu sebenarnya bohong, tergantung prioritas saja. Yang B, ucapkan salam begitu Anda menjawab telepon. Yang tadi, teman kita atau lawan telepon kita mengucapkan salam, kita menjawabnya juga dengan salam. C, tanyakan nama dan identitas penelpon serta maksud dan tujuan menelpon. D, apabila orang yang tuju tidak dapat tempat atau maka peruntukan dengan sopan dan tawarkan pada penelpon untuk meninggalkan pesan. E, mengucapkan salam penutup. Ini juga penting sekali. Kalau tidak lawan kita yang mengucapkan, maka kitalah yang mengucapkan. Next, langkah-langkah bertelepon. Yang tadi secara khususnya, baik itu ketika menerima maupun menelepon teman kita. Yang ini saya jabarkan langkah-langkahnya secara umum. Yang pertama, mengangkat dengan segera atau cepat ketika ada telepon yang berdering. Yang kedua, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan, santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menyapa penelpon dengan sebutan ibu atau bapak, pokoknya secara sopan, jangan memanggil dengan nama panggilan yang buruk. Yang kelima, berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Yang keenam, bertanya dengan bijaksana dan sopan santun. Yang ketujuh, mencatat pesan dalam sebuah pembicaraan dalam telepon. Yang kesembilan, mengucapkan terima kasih salam pada akhir telepon. Dan kesembilan, meletakkan genggam telepon dengan jelas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman rekan bisa memahami dari etika dalam bertelepon ini. Cuma yang paling terpenting dalam sebuah telepon, baik itu sesama kita maupun kepada orang yang lebih tua maupun yang kepada yang di bawah kita,
Berbicaralah dengan jelas, formal, dan sopan santun. Tidak menyinggung perasaan dan juga menggunakan bahasa yang efektif sebaiknya. Karena sifatnya kita menggunakan komunikasi verbal, jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan juga efektif dan sopan. Mungkin sekian. Itulah presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabil haq fastabiqu khairan lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.